Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kali ini kita akan bahas bagaimana bentuk-bentuk lain dari penyelewengan penggunaan Quran di luar hal-hal ketakwaan. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa fungsi-fungsi Quran diantaranya adalah sebagai petunjuk, sebagai pembenar, sebagai berita gembira, pembeda, penjelas, penerangan, pedoman, aturan, pelajaran, penguji, penyampaian, penawar, rahmat, peringatan, tiket, dan tata cara. Inilah fungsi-fungsi Quran yang diberitakan sendiri oleh Allah di dalam Quran, bahwa Quran memiliki fungsi seperti ini. Di luar ini, maka Quran tidak ditujukan untuk hal-hal lain. Sebelumnya, untuk mendapatkan penjelasan ini, silakan link ke video berikut ini yang ada di atas. Sebelumnya untuk hal lain sudah kita bahas bahwa banyak orang yang mengatakan kalau ingin cepat kaya baca surat tertentu di dalam Al-Quran. Harta ingin berlimpah, hutang ingin lunas setelah ngamalin surat ini setiap hari. Pikatlah wanita atau pria yang kita inginkan dengan baca surat bla bla bla. Dengan cara membaca surat titik-titik maka terlindungi dari gangguan jin. Anti miskin, bacalah surat ini secara teratur. Dan ini semua tidak diajarkan oleh Allah di dalam Quran. Bahwa fungsi Quran bukanlah untuk hal-hal serendah itu. Quran sudah sangat tinggi, sangat mulia. Tidak ada anugerah Allah yang lebih mulia dari Quran. Maka jangan tukar Quran dengan hal-hal yang lebih rendah dari Al-Quran. Sudah dijelaskan dalam video yang lain. Silahkan link ke video berikut yang tercantum di atas. Lalu bagaimana dengan sihir atau ilmu hitam? Apakah jadi ilmu putih jika pakai ayat Quran? Mari kita bahas lebih detail tentang hal ini. Bagaimana Quran memberitakan kepada kita jangan sampai Quran digunakan untuk hal-hal termasuk dalam hal sihir. Sebelum membahas ke ayat yang kita maksud, ada baiknya saya akan ulas dulu tentang fungsi malaikat. Itu tercantum dalam surat Al-Mursalat 77 dari ayat 1 sampai 5. Dikatakan wal mursalati urfa fal 'asifati 'asfa wan nasyirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati zikra. Artinya di ayat yang pertama, demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya di ayat yang kedua. Ayat ketiga, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya. Ayat keempat, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya. Ayat kelima yang terakhir, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Di sini kita mendapatkan pengajaran dari Allah, malaikat yang diutus. Jadi salah satu malaikat adalah untuk menjadi utusan. Makanya dinamakan dengan surat Al-Mursalat, artinya pengutusan atau utusan. Yang dimaksud adalah malaikat. Malaikat fungsinya diantara ada utusan, ada pencabut nyawa, dan sebagainya. Dan kali ini yang kita fokuskan adalah malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah. Diutus untuk apa? Ya, kita mendapatkan pengajaran dari ayat-ayat ini adalah diutus untuk membawa serba kebaikan, serba membawa rahmat, serba yang baik. Ya. Membawa kebaikan yang pertama, menyebarkan rahmat, membedakan yang hak dan yang batil, dan menyampaikan wahyu. Tidak ada
informasi dari ayat ini bahwa bahkan di seluruh Quran malaikat itu membawa keburukan atau membawa yang sifatnya sihir atau hal-hal yang di luar dari wahyu. Kita fokuskan ke dalam malaikat yang diutus oleh Allah kepada manusia, pilihannya yaitu menyampaikan wahyu. Dijelaskan di dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 2. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaquni. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu peringatkanlah olehmu sekalian bahwasanya tiada Tuhan yang hak melainkan aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Di sini ditegaskan bahwa malaikat yang membawa wahyu itu atas perintahnya. Jadi malaikat tidak melakukan dengan sendirinya, tidak atas kehendaknya sendiri, tapi atas dasar perintahnya. Dan yang dibawa adalah wahyu. Wahyu kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang biasa kita kenal dengan para nabi dan para rasul. Fokusnya adalah wahyu tersebut atau perintah tersebut itu berisi tentang hendaknya kita semua untuk bertakwa kepada Allah. Jadi wahyu itu berfokus pada ketakwaan. Quran salah satu wahyu dari Allah selain dari Taurat dan Injil, itu intinya adalah agar kamu bertakwa kepada Allah. Jadi tujuan diturunkan Quran salah satunya adalah untuk kita semakin bertakwa kepada Allah. Nah, dari sini lalu kepada siapa saja para nabi itu yang mendapatkan wahyu dijelaskan di surat An-Nisa surat keempat ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, kepada Nabi Muhammad dalam hal ini, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang datang kemudian. Dan kami telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Jadi Allah memberikan wahyu itu kepada para nabinya itu sama seperti yang dijelaskan di ayat sebelumnya, adalah untuk dalam rangka bertakwa kepada Allah, dalam rangka ketakwaan. Jadi wahyu itu intinya ajaran untuk ketakwaan. Nah, kita sorot pada Nabi Sulaiman. Ini ada kaitannya tadi malaikat dan Nabi Sulaiman di ayat berikutnya ini, yang merupakan inti dari bahasan topik kali ini. Di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 102 dikatakan, agak panjang ini. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu 'ala man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat
di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengerjakan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Di sini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya, kaitan dengan dua ayat sebelumnya yang telah dibaca, bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu pasti mendapatkan wahyu. Dan wahyu itu yang diajarkan oleh malaikat yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Jadi, Nabi Sulaiman itu membawa wahyu, mengajarkan wahyu, bukan mengajarkan sihir. Namun, ketika Nabi Sulaiman mengajarkan wahyu kepada manusia, ada beberapa orang, jadi setan-setan ini yang dimaksud adalah bisa berupa jin atau berupa manusia, yang mengambil wahyu kemudian dibelokkan wahyu tersebut untuk kekuatan sihir menurut mereka, bahwa wahyu itu bisa digunakan untuk hal-hal yang jahat. Maka dikatakan mereka itulah yang mengerjakan sihir, bukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, tapi setan-setanlah yang kafir itu karena membelokkan fungsi dari wahyu yang harusnya untuk ketakwaan tapi malah digunakan untuk sihir. Dan juga tadi Nabi Sulaiman, mereka mengajarkan sihir yang tadi orang-orang tersebut dari dua orang malaikat. Nah, ayat sebelumnya yang tadi sudah kita bacakan bahwa malaikat itu selalu ketika turun sebagai utusan membawa kebaikan, membawa wahyu. Jadi yang dibawa malaikat itu sebenarnya juga wahyu. Cuman sekali lagi sebagaimana mereka lakukan kepada Nabi Sulaiman, mereka lakukan juga. Dibelokkanlah wahyu itu ke arah sihir, sehingga mereka dapat menceraikan dengan sihirnya itu, seolah-olah ya mereka dapat menceraikan suami dari istrinya, seolah-olah. Padahal kata Allah memberi tekanan di sini, itu tidak akan terjadi jika tidak dengan izin Allah. Sihir itu tidak ada artinya jika Allah tidak mengizinkan. Artinya memang dari awal jika ada masalah di antara suami dan istri itu, suaminya bermasalah, istrinya bermasalah, suatu saat pasti akan berpisah, dengan sihir atau tidak dengan sihir. Jadi tidak ada artinya sihir. Semua kejadian itu atas kehendak dan izin Allah. Tidak ada artinya sihir sama sekali, tidak berguna. Itu hanya tipuan, kalau bahasa Jawa itu tipuan, perang sane, seolah-olah berasal dari sihir, padahal mah bukan. Padahal itu atas izin Allah. Jadi jangan sampai dari pelajaran di ayat ini, surat 2 ayat 102, janganlah kita tukar kitab Allah. Janganlah kita tukar wahyu itu dengan sihir. Maksudnya jangan gunakan kitab Allah dan wahyu itu untuk sesuatu yang kira-kira bisa memberikan madarat ke orang lain. Jika itu terjadi, itu pun terjadi secara kebetulan, tapi bukan dikarenakan oleh sihir, tapi karena izin Allah. Jadi kita dari sini mengambil pelajaran, tidak ada ilmu putih. Ilmu hitam dan ilmu putih ya sama-sama sihir. Yang dikatakan bahwa ilmu putih pasti menggunakan ayat Quran untuk mengusir jin, untuk menolak jin, untuk membalas jinnya biar balik sehingga mencelakai orang yang mengirim jin ke kita.
Tidak sama sekali. Quran tidak serendah itu, atau wahyu itu tidak serendah itu untuk digunakan seperti itu. Kita berlindung saja kepada Allah. Allah yang bisa menciptakan segala hal, termasuk segala hal yang buruk menurut kita maupun segala hal yang baik. Allah bisa menciptakan segala yang mudarat menurut kita atau segala yang bermanfaat buat kita. Jadi kita serahkanlah pada Allah. Kita gunakan, fungsikan kitab Allah dan wahyu itu sesuai dengan tujuan diturunkannya, yaitu intinya untuk ketakwaan. Jadi jangan sampai kita nanti celaka, ya dikatakan di berikutnya ini, amat jahat kata Allah perbuatan mereka dengan menjual dirinya dengan sihir itu, dan tidak ada keuntungan di akhirat sama sekali. Di dunia tidak beruntung, di akhirat apalagi. Jadi dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebagai pelajaran, wahyu termasuk Quran adalah untuk mengabdi atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah semata, bukan untuk sihir. Sama sekali bukan untuk sihir. Malaikat itu menurunkan wahyu dan diterima oleh para nabi. Jadi malaikat yang tadi disebutkan, mereka belajar dari malaikat tentang sihir itu, bukan. Mereka belajar kepada malaikat dan membelokkan wahyu yang diturunkan oleh malaikat untuk digunakan sihir. Dan sihir itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Jangan membelokkan wahyu atau Quran dengan menyangka. Dengan menyangka bisa menjadi alat. Baik itu untuk alat yang membawa madarat maupun alat yang memberi manfaat. Jangan dibelokkan wahyu untuk hal-hal seperti itu. Semua kejadian itu atas izin Allah, baik yang buruk menurut kita ya, baik yang baik menurut kita, baik yang mudarat menurut kita, ataupun yang bermanfaat kepada kita. Tapi sesungguhnya semua kejadian itu adalah baik menurut Allah untuk kita. Sekian, jika ada yang mau didiskusikan silahkan berkomentar di bawah ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.